setia. Layakkanlah setiap kami, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami mendapatkan tidak setia di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih menikmati kemurahan-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Saatnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, menguatkan hati kami untuk memuji dan menyembah Kau, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Layakkanlah setiap kami, urapi setiap kami yang melayani Engkau, urapi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan pujian mengatakan, takkan raguku berjalan. Ku berjalan,
Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk sama berdiri. Kita sambung dengan pujian mengatakan, bangkit serukan nama Yesus.
saat ini, karena kami yakin bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau ingin menyatakan kebenaran, kuasa dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan dan pertolongan, buat pengurapan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, buat berkat Tuhan yang kami alami dan kami nikmati sampai pada saat ini. Terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Pada saat ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Lawati kami pada saat ini dengan kebenaran firman Allah ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat kami pada saat ini, biar benar-benar kami dapat merasakan di dalam kebenaran firman Allah ada kuasa yang mengalir, ada mujizat Allah terjadi. Kami dibukakan rahasia kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan mempunyai kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Bapa, terima kasih. Segala roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala gereja kita. Kita bersyukur sebab segala kebaikan Tuhan Dia selalu ingin nyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Semua yang kita lalui, semua yang kita jalankan, itu semua karena seizin Tuhan, dan kita semua sudah mendapatkan pertolongan dan kebaikan-Nya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mensyukuri langkah-langkah atau jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa Dia sangat peduli, Dia sangat memperhatikan, dan Dia sangat ingin supaya kita sebagai anak-anak-Nya diberkati oleh-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau pada hari Kamis hari Kamis atau hari Kamis kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan 2 malam kemudian kita mengadakan doa pencurahan ibadah, pencurahan Roh Kudus. Dan saya yakin saudara-saudara bahwa apa yang Tuhan sudah tinggalkan, apa yang Tuhan izinkan untuk kita lalui adalah merupakan hal-hal atau petunjuk supaya kita bisa jalani, dan kita tentu diberikan pengertian di dalamnya. Sebagaimana firman Allah yang kita sudah dengar pada hari Kamis yang lalu, di mana kita berbicara tentang janji Bapa. Dan kita tahu adalah bahwa janji Bapa yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus pada waktu itu, di mana Yesus menyampaikan janji ini kepada murid-murid dan bahkan kepada kurang lebih 500 orang yang ada di sana untuk
supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, dan mereka akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan kalau kita berbicara tentang Bapa, ini adalah merupakan satu hal yang tentu karena pada waktu itu Allah dia datang menyampaikan sesuatu sebagai seorang bapa. Berarti dia melihat bahwa dia memperhatikan anaknya. Karena kalau berbicara tentang bapa berarti juga berbicara tentang anak. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan kemudian aku tidak akan meninggalkan engkau yatim, ya, tetapi aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan kalau kita berbicara tentang Bapa juga, saudara-saudara, kita akan memperhatikan bagaimana seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus, dan Yesus memberitakan kebenaran kepadanya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24, kita membaca di sana Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-24. Di sana di mana Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, dan dikatakan begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita mundur dulu di dalam ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini saudara-saudara, di dalam ayat ini lagi-lagi disinggung tentang Bapa. Allah yang berperan datang sebagai Bapa karena Dia sangat memperhatikan anaknya, tentu saudara-saudara. Dan seorang bapa tentu tidak menginginkan anaknya itu kekurangan, anaknya itu menjalani hidup yang tidak baik. Tetapi tentu anaknya ini yang diinginkan oleh Bapa supaya dia menjalani hidupnya sesuai dengan aturan Bapa. Kita saja di dalam dunia ini, saudara-saudara, kita punya orang tua, kita punya Bapa, dan kita tahu bahwa Bapa kita, Papa kita, ayah kita selalu menginginkan supaya kita menjadi anak yang baik. Apa yang menjadi pekerjaan Bapa itu sesuatu yang dianggap Bapa sudah kemampuan dia, dan keinginan Bapa itu secara manusia ini ya, supaya anaknya ini mempunyai kemampuan melebihi bapaknya. Ini berbicara tentang manusia secara jasmani, orang tua secara jasmani. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Bapa di sorga, maka yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, berarti kita berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, bahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan semua yang ada di seisi dunia ini, termasuk manusia. Dan pemahaman ini, saudara-saudara, harus kita melihat bahwa kalau kita percaya kepada Bapa di sorga,
Kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita menaruh harap, menaruh seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kita sudah banyak belajar bagaimana pengalaman Yakub, di mana dia disuruh untuk pergi ke Betel. Ada persiapan yang harus dia lakukan. Dia harus menanggalkan anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya, dihimbau untuk meninggalkan dewa-dewa. Yang mempunyai arti juga, saudara-saudara, meninggalkan dosa-dosa, dikuburkan, digali di dalam tanah, di bawah pohon. Pada waktu itu peristiwa tentang Yakub yang mempunyai pengertian, saudara-saudara, karena kalau berada di tempat ibadah di dalam perjanjian yang lama, kalau berbicara tentang bait Allah, itu sesuatu yang sangat spesial, sangat khusus, sangat kudus. Sehingga ketika orang diajak, diundang, disuruh untuk pergi ke rumah Allah, ke bait Allah, dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadap Tuhan. Dan itu diwakili oleh seorang imam besar. Ketika dia datang di tempat ibadah, di bait Allah, dia harus dalam keadaan yang suci kudus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau dulu ada imam besar yang akan masuk ke ruang Maha Kudus, dia diikat dengan tali di kakinya, dan ada bunyi-bunyian yang bisa berbunyi gitu ya, bergemerincing. Dan kalau imam pada waktu itu tidak kudus di dalam ruang Maha Kudus, maka dia akan mengalami kematian. Sehingga kalau seandainya sudah tidak ada bunyi-bunyi di dalam ruang Maha Kudus, berarti dia sudah mati. Ditariklah tali. Itu keberadaan di dalam perjanjian yang lama. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, pengalaman juga dari Musa. Pada waktu dia mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro, dia berada di satu tempat, dan kemudian muncul di semak-semak itu keluar api, tetapi tidak terbakar semak itu. Musa berinisiatif untuk menghampiri apa yang sementara terjadi. Dia ingin mengetahui. Sementara dia mau melangkah menuju ke tempat itu, Allah berfirman, "Musa, Musa, jangan engkau dekat-dekat, karena tempat atau tanah di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Tanggalkan kasutmu." Berbicara, saudara-saudara, kotoran-kotoran yang ada di sendal, di sepatu, kasut. Biasa kalau jalan di tanah kan itu banyak kotoran, saudara-saudara. Itu harus ditanggalkan untuk datang menghampiri tempat yang kudus ini. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita di dalam perjanjian yang baru, saudara-saudara. Bukan berarti apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu sudah lewat begitu saja. Tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama adalah merupakan satu gambaran yang menuju kepada
bait Allah yang sebenarnya, yaitu tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Amin. Jadi perlu dijaga baik-baik, sebab kita akan menuju kepada di mana kita akan menyembah kepada Allah. Kita sudah banyak belajar tentang orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka mau datang memberikan persembahan di hadapan Tuhan, berkorban di hadapan Tuhan. Mereka ada persiapan yang begitu luar biasa, dan termasuk persiapan yang dilakukan oleh Yakub, Abraham, Ishak, dan lain-lain, saudara-saudara, menunjukkan bahwa kalau kita menghadap kuasa Tuhan, kalau kita datang menghadap Tuhan, hidup kita harus benar-benar suci dan kudus di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita kembali kepada Yohanes pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ternyata saudara-saudara, dengan berjalannya waktu sebelum Yesus datang, ada begitu banyak orang-orang termasuk bangsa Israel, bangsa yang menjadi kepunyaan Allah sebenarnya. Mereka banyak sudah meninggalkan dan sudah melakukan apa yang tidak benar, termasuk mereka menyembah kepada apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan Yesus datang mengingatkan melalui wanita perempuan Samaria ini. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Tidak bisa tidak, ini diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Karena Tuhan ingin mendidik kita, ingin membuat kehidupan kita menjadi lebih baik di akhir zaman ini, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, menunjukkan bahwa orang yang jahat semakin jahat. Tetapi sebaliknya, diinginkan oleh Tuhan, kita sebagai orang yang benar semakin dibenarkan dan melakukan kebenaran itu. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11. Kalau kita melihat di sana, saudara-saudara, karena peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam perjanjian yang lama, misalnya contoh pada waktu zaman Nuh, kejahatan manusia begitu hebat, dan itu juga akan terulang di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan di sana, kita baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Susah ya, saudara ya? Susah enggak? Firman Allah sudah jelas mengatakan, itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa Tuhan inginkan supaya kita dibawa kepada satu situasi, satu pengajaran, satu hal yang lebih baik dibanding pada waktu yang lalu. Bagaikan
Dosa itu harus dibakar dengan kebenaran firman Allah. Bahkan kalau saudara masih ingat, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya pernah katakan, mungkin pada saat ini engkau sementara dibakar. Kalau engkau sementara dibakar dan engkau izinkan pembakaran itu demi kebaikan, dibakar itu kan sakit, saudara-saudara. Kalau engkau terima pembakaran itu, kemenangan menjadi bagianmu. Bukankah wanita Samaria, bukannya dia menjelek-jelekkan Yesus, karena Yesus kan mengungkap tentang wanita ini adalah wanita yang berdosa. Biasanya tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau disinggung tentang dosa, dia pasti marah. Di sini tidak ada ya. Kalau disinggung, wah saya lagi disinggung sama Bapak Pendeta, padahal saya nggak tahu apa-apa. Ini saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Wah, lagi disinggung saya ini, saya lagi enak-enak melakukan ini, melakukan itu, lagi senang-senang saya disinggung. Saudara, kita contohi perempuan Samaria ini. Pada waktu Yesus mengungkap tentang dosa yang sementara dan dia pernah lakukan, dia tidak marah tuh. Malah dia berubah dan kemudian dia memberitakan tentang kebenaran kepada isi kampungnya, saudara-saudara. Dan terjadi keselamatan di sana. Dan hal ini menjadi penting untuk bisa kita pelajari bersama, supaya benar-benar kita bisa menjadi berkat. GPDI pada mulia, anak-anak Tuhan yang ada di pada mulia akan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang mungkin kita kecil, tetapi satu saat kalau Tuhan izinkan, kalau kita melakukan akan kebenaran firman Allah, Allah akan buat kita menjadi besar. Haleluya. Kita perlu memperhatikan kebenaran firman Allah dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan tentu saudara-saudara, kita melihat sekali lagi, kalau menyinggung tentang kesalahan, tentang dosa itu tidak gampang untuk menerimanya, saudara-saudara. Enggak gampang. Bisa-bisa engkau kalau disinggung dosamu, engkau akan mengalami kekecewaan dan bahkan mungkin tidak beribadah lagi. Tetapi sekali lagi, kalau engkau mau dibakar oleh kebenaran firman Allah, engkau akan muncul bagaikan emas murni. Dan engkau akan menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat, sama seperti perempuan Samaria. Pembentukan yang Tuhan berikan kepada perempuan Samaria ini itu begitu luar biasa dan begitu indah. Itu kalau misalnya seperti saya katakan tadi, mungkin kalau kita lemah menanggapi itu, dia bisa marah. Dia bisa ocehin ini Yesus, saudara-saudara. Tetapi ini tidak. Kenapa? Karena dia mau dirubah. Dan dia katakan bahwa di dalam ayatnya, kita kembali kepada Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24 tadi. Yesus mengingatkan kepada perempuan Samaria bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita sudah tahu kebenaran, amin. Roh kita ini kita ajak untuk menyembah dia. Tidak sedikit orang yang harus mengalami kegagalan karena lagi-lagi saya ingin menyinggung apa yang dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Begitu banyak orang yang gagal. Kenapa? Karena terlalu banyak menjalankan sesuai dengan pengertiannya sendiri.
Apa yang dia anggap baik itu yang dia jalankan. Tetapi kalau kita perhatikan saudara-saudara, bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti menaruh semuanya, seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada alasan untuk mengambil pemikiran yang lain selain untuk Tuhan. Amin. Ada haleluya saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, ya, Allah itu roh. Ada banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya sudah pernah sampaikan firman ini mungkin tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Tetapi kembali kita diingatkan pada kesempatan ini bahwa ada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Salah satu peran yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu kita sudah pelajari di dalam pada hari Jumat yang lalu, bahwa menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya kira saya tidak akan jelaskan lebih jauh lagi tentang hal ini, karena kita sudah mendengarkan pada hari Jumat, pada hari Kamis yang lalu, bagaimana dosa itu harus diinsafkan. Dan kalau Yesus selama dia berada di dalam dunia ini, Yesus dia mengampuni dosa manusia. Tetapi Yesus tidak ada lagi, sehingga di dalam Injil Lukas dia mengungkapkan bagaimana Yesus membuka pikiran murid-muridnya ketika itu. Supaya apa? Supaya mengerti akan kebenaran. Jadi dibukakan oleh Yesus pada waktu itu. Nah, saya katakan bahwa Yesus sudah tidak ada. Sekarang siapa yang bisa membukakan pikiran orang supaya dia bisa insaf dari dosa? Siapa saudara? Halo? Siapa? Siapa? Hah? Kok ada yang bersuara nih? Roh Kudus, Roh Allah. Itulah sebabnya peran Roh Kudus di tengah-tengah umatnya itu sangatlah penting, saudara-saudara. Dia yang menginsafkan akan dosa. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat tadi yang kita baca, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Satu lagi, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, seluruh kebenaran. Makanya lagi-lagi saya mau katakan, lakukan saja firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mampu untuk bisa mengingatkan, untuk bisa menjadikan kita kuat dan bisa melakukan itu, hanya Roh Kudus. Saudara bisa rasakan, saudara,
Kalau saudara dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, dengan misalnya Roh Kudus semua ada kepada orang yang percaya, tetapi kadarnya itu berbeda-beda. Ada yang kadarnya mungkin seperempat, ada yang setengah, ada yang sampai dipenuhi oleh Roh itu. Dan saudara bisa rasakan bagaimana kalau saudara ingin dekat dengan Tuhan dengan cara bergumul atau dengan cara berdoa. Saudara bisa rasakan kalau seandainya saudara dekat dengan Bapa. Karena tadi dikatakan bahwa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara bisa rasa lama pun engkau menyembah Tuhan, engkau tidak akan merasa bosan. Tetapi kalau seandainya roh itu seperti sesuatu yang cuman karena kita sebagai orang percaya harus ada roh, maka di situ saudara-saudara baru saja saudara berlutut atau mungkin tidak pernah saudara datang menyerah berdoa kepada Tuhan. Karena ini sangat mempengaruhi akan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan yang datang sebagai seorang Bapa. Itu kan yang diinginkan Tuhan, supaya dekat dengan Bapa. Bapa di dalam dunia yang berkecukupan saja kita sudah sangat-sangat senang. Apalagi Bapa kita yang di sorga yang punya segala-galanya. Sehingga ketika kita mau datang kepada Dia, saudara-saudara, sekali lagi, kalau tidak ada yang menghalangi, kalau tidak ada lagi dosa yang nempel. Saya berbicara tentang, bukan berarti kita sudah terlepas, bebas sama sekali dengan dosa. Tetapi seringkali dosa itu nempel, lalu kemudian itu sudah menjadi sifat orang itu, menjadi kebiasaan, selalu dilakukan. Bagaimana saudara mau dekat dengan Tuhan? Yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan adalah dosa. Demikian juga saudara-saudara, yang menghalangi, yang menghambat jawaban Tuhan sehingga telinganya tidak bisa mendengar adalah dosa. Jadi kita perlu belajar, saudara-saudara. Kita semua masih ada dosa, tetapi mulai sekarang kita berusaha untuk menanggalkan dosa-dosa itu, seperti yang dilakukan oleh Yakub. Sebab kalau kita mau menghampiri Tuhan, kita akan menghampiri Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau roh kita ini tercampur dengan roh yang lain, tidak akan nyambung dengan roh Allah. Tadi kita sudah dengar, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang suci, Allah yang kudus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian yang baru, memang banyak sekali kemurahan yang Tuhan berikan. Kalau di dalam perjanjian yang lama, saya sekali lagi mau singgung, kalau orang bersalah langsung diberi hukuman. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman, terlalu banyak kemurahan yang Tuhan berikan. Dan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kalau kita menerima itu dengan segenap hati,
berarti itu adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berubah, meninggalkan segala dosa kita. Amin, saudara. Haleluya. Sebab kan kita kan mengarah kepada satu kekudusan yang puncaknya bahkan sampai kepada sama seperti Yesus. Sebab kita akan menikah, kita akan menjadi pengantin wanita, dan Yesus adalah pengantin prianya. Untuk menjadi seorang pengantin berarti orang itu sudah melalui satu proses, satu ujian, bahwa dia suci, dia kudus, sehingga bisa bersama dengan Yesus. Dan ini yang saya yakin, saudara, jangan sampai hanya lewat begitu saja, tetapi kita kembali renungkan dan jalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan saudara bisa praktekkan, saudara, di dalam perjalanan hidupmu. Karena begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Berapa waktu yang lalu saya berbicara bahwa perkataan kita itu sangat terbatas untuk memberikan nasihat, mengingatkan kepada siapa yang bersalah, itu pasti terbatas. Sehingga kalau kita sudah melihat hal itu, kita rasa bahwa kita tentu penuh dengan keterbatasan dan kita tidak bisa. Caranya supaya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik, sampaikan kepada Bapa di surga. Amin, saudara. Entahkah dia itu saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita. Kalau kita tidak bisa karena memang kita terbatas, sampaikan kepada Tuhan. Allah yang tidak terbatas itu, dia akan mengubahkan sebagaimana lagi-lagi yang dilakukan oleh Yakub. Siapa yang merubah Esau? Bukankah Allah yang merubah Esau? Haleluya. Sehingga yang tadinya merencanakan untuk membunuh Yakub sekarang berubah menjadi sayang-sayangan. Siapa yang sanggup merubah, saudara-saudara? Apakah kita manusia? Apakah Yakub? Yakub sudah berbagai macam cara dia lakukan, mengirimkan pasukan, mengirimkan persembahan, tetapi itu nggak mempan, nggak bisa, saudara-saudara. Kekuatan manusia tidak bisa untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tetapi kalau ada kekuatan Tuhan, kalau ada roh Allah, maka roh itu yang akan mengubahkan orang lain dan menjadi baik, menjadi damai, dan kita akan merasakan ada sukacita, kita bebas. Kenapa? Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkarya, dan kita tinggal menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Kalau kita mau menghampiri Tuhan, datang di dalam Dia, di dalam roh dan kebenaran. Kita semua sudah sekian banyak tahun menjadi anak Tuhan. Kita sudah dipenuhi dengan kebenaran, dan kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam perjalanan hidup kita, lagi-lagi kita tidak bisa, kita tidak kuat. Tetapi dengan adanya roh yang dari Allah itu, Roh Kudus, Dia akan memimpin kita kepada pengenalan, pengertian tentang kebenaran. Dan kalau sudah berbicara tentang kebenaran, berarti berbicara tentang Yesus. Yesus adalah Allah juga, dan Dia Maha Kuasa. Dia pasti menolong, dan Dia pasti memberkati, bahkan menyertai kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
serahkan kepada Ibu Gembala. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Jamahlah kami, penuhi. Oh haleluya. Ku buka hati. Oh haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan bekerjalah. Haleluya. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan untuk kita berdoa bersama, meminta dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, agar kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat, karena pekerjaan roh dan kebenaran yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita ambil waktu beberapa menit, saya undang saudara-saudara duduk berlutut. Kita berlutut karena mungkin tidak semua punya waktu untuk berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus. Saatnya pagi hari ini, mari saudara-saudara berlutut di tempatmu. Kita berdoa. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus mau menjangkau saudara pada pagi hari ini. Kita menyanyikan nyanyian ini sambil kita berdoa supaya roh melengkapi dan memenuhi kehidupan kita semua. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Semua menyanyi. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, oh Roh, bekerjalah, jangkau kami. Haleluya.
bekerja. Penuhi kami, jangan lewati satu orang pun. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus yang manis. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Disinilah kami Roh Kudus, penuhkan kami Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, amin, haleluya. Datang ke atasku, Roh Kudus yang haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali memotivasi kehidupan kami anak-anak-Mu untuk terus Tuhan melakukan apa yang Engkau mau. Dan kami perlu kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan Engkau sudah menjangkau kami pada saat ini. Engkau sudah memenuhi kami dalam nama Yesus. Engkau sudah melengkapi dan meneguhkan kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Teguhkan kebenaran-Mu di atas kehidupan kami. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Maka kami percaya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang dahsyat di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami tidak takut menghadapi keadaan dunia, karena kami punya kuasa dan kebenaran yang selalu memimpin, menopang, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih lagi. Urapan Allah ada atas hidupnya. Kekuatan, kesehatan Tuhan juga karuniakan baginya. Engkau dipermuliakan di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran-Mu. Kami terima Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya
Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami percaya ketika kami melangkah untuk beraktivitas, kami dilindungi dan kami diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan pada saat ini. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia, kiranya juga Tuhan berkemurahan untuk menolong bangsa kami ini, untuk memberkati bangsa kami ini. Jamalah bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan virus corona kami yakin Engkau sementara memusnahkan, menghancurkan, menghentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua dipagari dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya, bahkan penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih, dengan penuh ucapan syukur kami akan pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.